Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan ini kita akan kembali melanjutkan sirah nabawiyah. Uh, Lebih khusus itu sirah sahabat ya, sirah sahabat. Karena sirah nabawi itu juga bakal menyentuh nanti karena kita akan membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, maka nanti ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka nanti ada juga kisahnya. Nah, maka kita khususkan namanya Sirah Sahabat dan buku yang saya gunakan itu adalah buku ini dia karya Syekh Mahmud Al-Misri dan kita mengadakan ini 2 pekan sekali. Nah, maka bagi yang mengikut diperbolehkan ya karena ini terbuka untuk umum. Baik, teman-teman semua kita buka dengan apa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai pembahasan kita tentang Ali bin Abi Thalib. Baik, barangkali kita sudah pernah mendengar nama Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib itu adalah anak dari paman Rasulullah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu uh, apa namanya selama hidupnya diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib ya. Ketika ibunda dan Imam sudah meninggal dunia, ketika ayah Rasulullah juga sudah meninggal dunia, lalu setelah ibunya meninggal dunia itu yang melanjutkan untuk mendidik Rasulullah itu adalah kakeknya ya, Abu Muthalib. Nah, lalu ketika Abu Muthalib meninggal dunia, pada waktu itu Rasulullah masih berumur 8 tahun, maka Rasulullah meninggal dunia, kakek Rasulullah meninggal dunia, maka yang mendidik Rasulullah SAW itu paman beliau itu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu mendidik beliau itu ya, itu sampai nanti beliau wafat. Karena selama Abu Thalib mengasuh Rasulullah SAW, beliaulah yang mengajarkan Rasulullah untuk berdagang. Beliau pula yang uh, mengajarkan bagaimana Rasulullah untuk bernegosiasi. Pokoknya yang hubungan dengan entrepreneur atau kedewasaan Rasulullah itu kebanyakan itu dari Abu Thalib. Ya, karena memang dari usia 8 tahun sampai Rasulullah nanti menjadi nabi, ya Abu Thalib itu masih tetap membersamai Rasulullah meskipun nanti sayangnya Abu Thalib ini dia tidak masuk Islam gitu. Dia tidak masuk Islam, dia sulit untuk keluar dari agama nenek moyangnya sehingga beliau disebutkan tetap masuk neraka. Tapi neraka yang beda dengan orang-orang kafir yang pada waktu itu sangat memusuhi Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Abu Thalib selama Rasulullah itu berdakwah, beliau sangat membantu Rasulullah SAW, terutama ketika ada yang mau mengganggu Rasulullah, orang kafir itu cenderung tidak berani, ya tidak maulah untuk mengganggu Rasulullah itu karena segan dengan Abu Thalib. Nah, maka ketika Abu Thalib nanti wafat, mulailah orang-orang kafir Quraisy itu memberanikan diri untuk menyerang Rasulullah SAW. Nah, Abu Thalib ini punya anak yang bernama Ali bin Abi Thalib. Nah, dialah Ali, ya. Otomatis Ali dan Rasulullah itu memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat sekali. Ya, bahkan Ali pun pernah serumah dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tinggal juga bersama Abu Thalib kan, maka Ali sempat tinggal juga sama Rasulullah. Maka ketika Ali sudah ketika Utsman sudah ketika Rasulullah sudah menikah dengan Khadijah, Ali pun sering dibawa oleh Rasulullah untuk ke rumahnya sehingga Ali lebih sering, lebih banyak sering kali melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ya, coba nih kita bayangkan kita tinggal di rumah guru yang kita kagumi gitu. Nah, kita bayangkan kita tinggal di rumah guru yang kita kagumi. Pasti kita jadi terkesan ya, merasa belajar lebih banyak dibandingkan orang-orang yang belum pernah barangkali tinggal dengan serumah dengan guru kita. Nah, sementara Ali pernah tinggal di rumah Rasulullah sehingga dia banyak belajar dari bagaimana cara uh, membina keluarga, bagaimana Rasulullah itu beribadah,
bagaimana Rasulullah itu berkomunikasi dengan orang lain, maka Ali itu banyak mengetahui sikap Rasulullah SAW itu karena Ali sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, itu. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang anak muda yang berusia 10 tahun yang masuk Islam. Jadi Ali itu masuk Islam itu pada waktu dia usianya 10 tahun. Wah, berarti masih SD ya. Masih SD sekitar kelas berapa itu? Kelas 1 SD kan 6 tahun. 6 tahun berarti kelas 2, 7, kelas 3, 8, kelas 4, 9, kelas 5 SD lah berarti ya. Kalau zaman sekarang itu kelas 5 SD Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Nah, dan ada cerita yang unik ketika Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam, beliau beliau sering kali sembunyi-sembunyi dengan ayahnya karena ayahnya tidak masuk Islam, maka beliau menyembunyikan keislamannya. Diceritakan bahwasanya ketika awal-awal dulu ketika Rasulullah itu hendak sholat, maka beliau seringkali naik ke atas bukit untuk melaksanakan sholat. Karena khawatir kalau terang-terangan itu akan dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Nah, biasanya yang mendampingi Rasulullah untuk sholat di dekat bukit itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, karena udah ponakan kan. Ya, jadi dekat sekali Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah itu diamanahkan menjadi Rasul, maka beliau sering sholat, Ali bin Abi Thalib mengikutinya. Nah, pernah pada suatu hari Abu Thalib itu melihat Rasulullah dan Ali itu sedang sholat gitu kan. Kagetlah si Abu Thalib ini. Ini mereka lagi ngapain ini? Maka ditunggulah Abu Thalib, Ali dan Rasulullah itu selesai sholat. Setelah Rasulullah dan Ali selesai sholat, Abu Thalib langsung menanyakan kepada Rasulullah, wahai keponakanku, agama apa yang kau bawa ini? Maka Rasulullah menjawab, wahai pamanku, ini adalah agama Allah, ini adalah agama malaikat, ini agama para nabi, inilah agama orang-orang yang ingin menyembah Tuhan yang sebenarnya. Nah, maka Rasulullah pun menawarkan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, masuklah engkau bersama kami kepada dalam Islam. Engkau akan selamat, engkau akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata paman Rasulullah, wahai keponakanku, aku sangat berat meninggalkan agama nenek moyang. Aku sangat berat meninggalkan agama yang selama ini sudah saya ikutin. Maka uh, meskipun aku tidak masuk Islam, aku akan terus berjuang membantu engkau jika saatnya ada yang mengganggu engkau. Ini jaminan dari Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Beliau tidak akan mengganggu aktivitas dakwah Rasulullah SAW. Bahkan Abu Thalib lah yang membantu dari sisi pendanaan barangkali, dari sisi keamanan Rasulullah SAW. Nah, itulah yang membuat Rasulullah merasa aman dan sangat senang sekali di pamannya. Nah, kepada Ali, ya Abu Thalib nanya sama Ali, wahai Ali, apa yang kau lakukan? Maka Ali pun juga menjawab, wahai ayahku, aku ingin mengikuti agama yang diikuti sama om aku gitu kan. Rasulullah SAW dia menyuruhku untuk menyembah Allah, dia menyuruhku untuk berbuat baik, dia menyuruhku untuk sholat, dia menyuruhku untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Abu Thalib? Wahai Ali, ikutilah om kamu ini, gitu kan? Karena sesungguhnya dia nggak bakal bikin kamu tersesat. Nah, Abu Thalib malah uh, mendukung si Ali bin Abi Thalib untuk mengikuti Rasulullah, padahal dia bukan uh, Islam, gitu kan? Nah, itu kisah di awal tentang bagaimana Ali bin Abi Thalib di awal-awal dulu pada saat dia masuk Islam. Nah, Ali adalah orang yang pertama masuk Islam di kalangan anak-anak. Ya, Ali termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada Ali, ada Tolha, ada Zubair, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan juga Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Itu ada hadisnya yang menyatakan seperti itu ya. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, Ali masuk surga, kemudian Tolha masuk surga, Zubair masuk surga, saat Nabi Waqqas masuk surga, Sa'id bin Zaid masuk surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masuk surga, dan Abdurrahman bin Auf masuk surga. Itu ada hadisnya. Nah, jadi beruntung Ali bin Abi Thalib karena dia termasuk orang yang dijamin masuk surga. Jadi sebenarnya apapun yang dia lakukan sebenarnya sudah bebas dari fitnah-fitnah gitu kan. Sudah bebas dari apapun yang mencelakai beliau. Karena memang Rasulullah sudah bilang dia itu bakal masuk surga.
Nah, gitu. Kalau kita barangkali kalau udah dapat nih kamu jaminan dapat masuk surga, kira-kira kita masih mau menyembah Allah apa enggak? Nah, maka ketika pernah satu hari ketika Rasulullah itu sedang sholat, ya sedang sholat tahajud sampai kakinya itu bengkak-bengkak, maka si Aisyah bertanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, mengapa engkau sholatnya sampai segitunya gitu? Padahal engkau kan udah jamin masuk surga gitu. Ngapain engkau sholatnya sampai kakimu membengkak, bahkan engkau malam tidak nyaman untuk tidur karena ketika setiap malam engkau bangun untuk sholat tahajud itu kan tidak fresh tubuh engkau gitu. Kenapa engkau ibadah tuh sampai segitunya? Bukankah engkau udah dijamin masuk surga? Kata Isa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Tidakkah uh, aku apa namanya? Dia mengatakan, oh, tidakkah aku ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku adalah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, gitu. Jadi motivasi dia beribadah itu bukan lagi tentang ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini apa, bukan, tapi karena dia pengen menunjukkan kepada Allah bahwasanya dia itu termasuk hamba yang bersyukur. Nah, kita beribadahnya karena apa? Ya, kita berinfak karena apa? Kita berpuasa, kita sholat, kita berbuat baik, kita berkata jujur, kita menuntut ilmu itu karena apa? Nah, maka kita niatkan seperti Rasulullah tadi mengatakan, saya ingin menunjukkan kepada Allah bahwasanya saya termasuk hamba yang bersyukur. Ya, Allah udah ngasih kita banyak nikmat ya, otak kita diberikan dengan canggih, tubuh kita dengan lengkap, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Maka untuk cara kita bersyukur adalah dengan beribadah. Nah, ya. Jadi kita sholat, kita apapun niatnya adalah dalam rangka untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan sama kita. Nah, gitu ya. Nah, Ali pun juga demikian, meskipun dia udah masuk dijamin masuk surga, tapi dia tetap menjadi pejuang dalam Islam yang begitu dahsyat. Nanti kita akan ceritakan bagaimana Ali bin Abi Thalib itu berperan penting di berbagai peperangan kaum muslimin nantinya. Tapi emang sayangnya nanti Ali itu dibunuh oleh orang-orang munafik. Nah, bagaimana kisahnya nanti kita akan ceritakan insya Allah ya. Oke, sekarang kita mulai dari bagaimana Ali bin Abi Thalib itu berperan ketika masih berada di periode dakwah di Mekah. Yang terkenal itu adalah ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Ya, ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, eh, itu terjadi bermula pada tahun 13 kenabian. Rasulullah setelah Baiat Aqobah yang kedua itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Maka orang-orang pun berduyun-duyun untuk hijrah ke Madinah. Banyak kan itu secara sembunyi-sembunyi. Kecuali dengan Umar ya, Umar secara terang-terangan. Akhirnya semuanya sudah mulai berhijrah, maka Abu Bakar As-Siddiq juga ingin hijrah. Abu Bakar As-Siddiq udah siap-siap nih pakai baju, pakai apa namanya, membawa barang-barang yang siap untuk dibawa untuk ke Madinah. Maka dia bertemu dengan Rasulullah SAW minta izin, wahai Rasulullah saya mau hijrah, saya mau pamit dengan engkau gitu. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, engkau tidak boleh hijrah dulu sebelum aku mendapatkan perintah untuk aku juga hijrah karena engkau akan menemaniku nanti saat hijrah. Nah, gitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ternyata baru tahu, oh ternyata Rasulullah belum mau hijrah juga karena dia nunggu perintah dari Allah. Dan juga ketika nanti Allah memerintahkan Rasulullah itu hijrah, maka yang menjadi temannya adalah dia, Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq tentu sangat senang sekali ya karena menemani perjalanan yang begitu luar biasa, yang justru dengan perjalanan inilah Umar bin Khattab memutuskan tahun baru Hijriah itu momennya adalah hijrahnya kaum muslimin ini. Maka Abu Bakar Siddiq pun pulang ya sambil menunggu perintah dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW kapan mulai mereka diperintahkan untuk hijrah. Nah, karena kaum muslimin banyak yang sudah tidak ada lagi di Mekah, orang-orang Mekah itu kehilangan itu. Orang-orang kafir ini kehilangan dan menganggap ini adalah sebuah penghinaan bagi mereka gitu. Ya, karena mereka kaum muslimin ini kayaknya mereka ingin membangun sebuah peradaban besar di tempat lain gitu. Nah, sementara orang-orang kafir Quraisy sangat membenci kaum muslimin kalau kalau besar itu dia nggak mau betul gitu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu membentuklah sebuah uh, apa namanya musyawarah ya rapat untuk menentukan apa sikap yang harus mereka lakukan dalam rangka kondisi yang
sudah sepi ini. Maka mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi uniknya nggak ada yang berani mau bunuh itu. Maka ketika dipimpin oleh Abu Jahal, rapat itu dipimpin oleh Abu Jahal, dia mengatakan, ayo kita harus bunuh Muhammad. Kenapa? Karena gara-gara dialah Mekah ini menjadi kosong, banyak orang yang nggak mau lagi uh, mempercayai agama nenek moyang kita, maka kita harus bunuh dia. Setuju, setuju, gitu kan. Nah, pertanyaannya siapa yang membunuh? Kamu ya yang bunuh ya. Wah, saya nggak mau. Gitu. Nah, kamu aja yang bunuh, kamu kuat. Saya nggak mau juga bunuh, nanti saya berurusan dengan keluarganya. Ya, karena orang masih khawatir juga dengan Abu Talib gitu kan. Kamu aja yang bunuh, saya nggak mau. Nggak apa? Oh, Abu Talib kan juga apa namanya, meskipun dia sudah meninggal dunia pada waktu itu, tapi banyak juga orang-orang yang menghargai keluarga Abu Talib. Nah, akhirnya nggak ada yang mau membunuh Rasulullah SAW gitu. Akhirnya disepakatin kalau gitu gini aja deh, setiap perkampungan, setiap desa atau setiap RT gitu kan, mengutus seorang pemuda untuk membunuh Muhammad pada malam nanti. Nah, jadi ketika Muhammad terbunuh, maka tidak ada yang disalahkan karena itu kejadiannya rame-rame. Maka mereka semuanya sepakat, sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad pada malam hari. Lalu berkumpullah orang-orang pemuda itu, ya, membuat sebuah rencana apa yang mereka lakukan untuk malam nanti, dan akhirnya setelah mereka rapat, mereka pun pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu atau mendapatkan isyarat atau berita dari malaikat Jibril, mata-mata beliau, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, orang-orang Quraisy sedang mengatur siasat untuk membunuh engkau pada malam hari nanti. Maka oleh karena itu silahkan engkau bersiap-siap untuk hijrah malam ini. Nah, lalu Rasulullah SAW pun pergilah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, bertemu dengan Abu Bakar pada siang hari. Abu Bakar kaget ya, kok tumben Rasulullah datang ke rumah dia, gitu kan. Maka uh, Rasulullah pun berbincang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, Abu Bakar bersiap-siaplah, perjalanan hijrah kita akan dilakukan pada malam ini. Bagaimana pendapatmu? Siap Rasulullah, siap laksanakan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini setia betul mendampingi Rasulullah. Lalu sebelum malam hari tiba, Rasulullah SAW bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk malam ini engkau tidur di tempat aku tidur ini, ya, di tanah yang aku tidur ini karena aku mau pergi. Oke, baik. Maka malam pun tiba. Ali bin Abi Thalib tidurlah di dekat kasurnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah keluar rumah pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Sur. Nah, kalau ibaratnya gini ya, eh, Madinah itu letaknya kalau kita lihat peta ya, kalau kita lihat peta, Madinah itu letaknya itu di Provinsi Jambi, Mekah itu di Palembang. Nah, Rasulullah pada saat hijrah, beliau bukannya menuju ke arah Madinah yang di Jambi, tapi justru mengarah ke bawah, menuju ke Lampung bawah. Nah, kenapa? Karena dia pengen mengecoh orang-orang kafir. Beliau menuju ke Gua Sur yang arah itu kebalikan dari arah Madinah. Nah, lalu ketika Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya, ya, ternyata anak-anak muda yang siap untuk membunuh Rasulullah itu udah mulai berkumpul, itu udah siap mengepung Rasulullah SAW. Tapi uniknya ketika Rasulullah keluar dari rumah, nggak ada yang melihat Rasulullah itu jalan santai, itu kan nggak ada yang melihatnya. Ya, dalam Quran surah Yasin itu disebutkan wajahnya min baini aidin sadda wa min khalfihim sadda fa isyanahu qaum la yubsirun, ya. Allah itu memberikan penghalang kepada mereka sehingga mereka tuh nggak nampak apa yang terjadi di hadapan Rasulullah. Tapi ya, uniknya ada orang yang dia bukan termasuk rombongan yang mau bunuh Rasulullah ini. Dia melihatlah bagaimana Rasul itu keluar dari rumahnya, lalu pergi mengambil pasir. Rasul itu mengambil pasir, lalu diletakkan pasir itu di atas kepala anak muda yang lagi kumpul-kumpul itu untuk sampai menunggu kawan-kawannya. Diletakkan kepala apa pasir di atas kepalanya, dan mereka nggak sadar, ya. Dan akhirnya orang itu anak muda itu berkerumunlah mereka di dekat rumah Rasulullah SAW, siap untuk menombak orang yang ada di dalam rumah itu. Nah, Ali bin Abi Thalib itu nggak tahu kalau di luar itu orang sedang memburu dia gitu. Nah, kalaulah anak muda itu yang di luar itu rame-rame tadi pengen bunuh Nabi Muhammad itu dia akan langsung masuk ke rumah,
langsung ditusuklah orang yang ada di dalam itu. Apalagi kan dulu kan nggak ada listrik, tak nampak itu. Nah, paling kalaupun tidur itu lampunya tuh biasa dimatikan. Ya kan lampunya pakai api gitu kan. Bahaya, lampunya dimatikan. Maka ketika anak-anak muda itu sudah siap-siap untuk menyerang Rasulullah yang ada di rumah, mereka menganggap masih Rasul di dalamnya. Setelah semuanya berkumpul, baru mereka bersama-sama pergi ke rumah Rasulullah SAW, lalu masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan sudah siap membawa tombak. Lalu ketika itu mereka tuh salahnya mereka membuka selimutnya dulu. Ali kan itu pakai selimut itu kan. Dibuka selimut, pas dia mau bunuh, dia melihat, loh ini kok bukan Muhammad itu. Ini Ali. Ali anaknya Abu Talib. Orang itu tahu kalau Abu Talib itu termasuk orang yang penting. Jadi dia nggak jadi bunuh gitu kan. Hah, Muhammad mana? Tujuan kita mau bunuh Muhammad bukan mau bunuh Ali. Maka nggak jadi. Lalu si orang tadi mengatakan, di mana Muhammad? Ah, saya nggak tahu, bukannya dia keluar tadi. Ya memang Ali nggak dikasih tahu karena Rasulullah mengatakan saya pengen keluar gitu. Nah, jadi coba bayangkan, kalaulah seandainya Ali tidak termasuk orang yang beriman, imannya sangat kuat sekali, siap rela mati untuk menyelamatkan Rasulullah SAW, barangkali dia nggak mau gitu. Karena udah jelas nih orang yang bakal dari luar itu bakal masuk ke rumah itu bakal bunuh dia. Tapi dia mau menggantikan posisi Nabi gitu. Ini kan luar biasa nih. Padahal dia masuk Islamnya kan usia 10 tahun. Pada waktu itu peristiwanya di tahun 13 kenabian. Berarti waktu itu Ali berusia 23 tahun. Nah, gitu. Nah, maka loloslah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq menuju Gua Sur. Sementara Ali nanti dia diinterogasi, ditahan, ya, disekap, bahkan dia tetap tidak mau mengatakan kemana Rasulullah SAW pergi. Nah, jadi itu pengorbanan yang pertama kali dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan sangat luar biasa nanti Ali tetap mempertahankan posisi dia tidak mau menyampaikan kemana Rasulullah itu pergi dan orang-orang kafir itu nanti jenuh juga dilepaskannya Ali dah mau pergi aja. Nah, disitulah Ali baru sadar berarti Rasulullah itu sekarang sedang hijrah ke Madinah. Maka Ali pun menyusul Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Itulah rombongan terakhir yang datang dari Mekah karena semuanya udah kosong di Mekah itu kaum muslim itu udah gak ada lagi di Mekah. Rombongan Ali-nya lah yang terakhir datang dari Mekah menuju Madinah. Nah, disitulah Rasulullah begitu bahagia sekali melihat ternyata Ali bin Abi Thalib masih hidup. Nah, Ali nanti dinikahkan dengan anaknya Rasulullah yang bernama Fatimah. Ada Fatimah di sini, nah, ya. Karena Nabi Muhammad SAW punya anak, ya, ada 7 anaknya ya, 4 laki-laki, 3 perempuan, eh, eh, dan oh ya 4 laki-laki, 4 ya betul ya, 4 laki-laki, 3 perempuan. Nah, itu salah satunya adalah Fatimah. Nah, Fatimah nanti dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kisah yang lain adalah ketika Ali sudah menikah, ini kan masih muda nih, masih pengantin baru lah itu kan. Ya, mereka agak kesulitan lah untuk menjaga atau membina rumah tangga itu kan kesulitan. Ali juga sibuk ya dengan jihadnya, dengan apapun yang dia lakukan untuk Islam ya. Sementara Fatimah juga karena masih ya gadis-gadis muda gitu kan agak kesulitan. Sehingga Ali pernah ngomong sama Fatimah, wahai Fatimah minta tuh sama ayah gitu kan, sama abi kamu gitu, sama Rasulullah pembantu untuk kita agar bisa mengurusi uh, kehidupan kita. Maka Fatimah pun adu sama ayahnya, wahai ayah gitu kan, kami bisa nggak minta pembantu sehingga bisa membantu aktivitas di rumah kami. Nah, sementara Rasulullah tahu bahwasanya kalau seandainya seorang istri itu uh, melayani keluarga dengan maksimal, melayani suami, melayani istri, atau melayani anaknya dengan baik, itu pahalanya besar dibandingkan kalau pembantu itu pahalanya kan nggak nyampe ke istrinya gitu. Maka Rasulullah menjawab, wahai Fatimah, sesungguhnya ada yang lebih baik daripada itu. Dalam kamu minta pembantu, sesungguhnya ada yang lebih baik daripada itu. Apakah kau ingin? Ya, ingin. Apa itu? Sesungguhnya yang lebih baik daripada itu adalah ketika setiap malam sebelum tidur engkau bertakbir sebanyak 34 kali ya. Engkau mengucapkan subhanallah sampai 33 kali. Engkau mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali.
engkau eh, lakukan itu setiap malam, maka itu lebih baik daripada pembantu tadi. Nah, jadi kenapa setiap habis sholat ya kita tuh sering mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah sebanyak 33 kali itu kan habis ini. Ya, itu alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali, lalu Allah Akbar sampai 34 kali. Nah, jadi itu hadisnya. Maka Fatimah pun nggak jadi dapat membantu, ya seperti itu. Itulah kisah bagaimana Ali dan Fatimah yang sudah menikah, dan nanti kisah Ali dan Fatimah ini banyak diceritakan sama orang-orang yang barangkali pengen tahu bagaimana kisah nikah muda, ya bagaimana tentang kehidupan keluarga yang romantis. Itu biasanya kisah Ali dan Fatimah ini seringkali dijadikan rujukan. Nah, bagi para jomblo nih ya, nah, boleh nih baca-baca tentang bagaimana kisah keluarga Ali dan Fatimah. Baik, nah nanti kaum muslimin kan hijrah ke Madinah. Nanti terjadi ada namanya perang Badar. Nah, perang Badar itulah perang pertama kaum muslimin. Perang pertama yang dilakukan atau yang dialami oleh kaum muslimin. Pada perang Badar itu, sebelum perang, biasanya itu kan ada duel, ya, ada kayak uh, uji kekuatan gitu kan, nah, uji duel dulu gitu. Nah, dan ketika duel itu dimulai, sebelum perang itu dimulai, maka ada 3 orang yang maju. Ada 3 orang yang maju dari orang kafir untuk menantang, ya, untuk memanggil kaum muslimin. Siapa yang berani ayo maju. Nah, 3 orang yang maju pada waktu itu namanya adalah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, dan Ubaidah bin Al-Haris. Nah, 3 orang ini. Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, dan Ubaidah bin Al-Haris. Maka pada waktu itu maju pula kaum muslimin 3 orang. Nah, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib ini yang maju. Ya, satu lagi Hamzah, satu lagi saya lupa namanya. Nah, jadi Hamzah, Ali, dan satu lagi ini saya lupa namanya. Majulah mereka bertiga untuk menghadapi orang tersebut. Pada waktu itu si Hamzah berhasil membunuh orang-orang yang sombong tadi. Nah, termasuk Ali bin Abi Thalib itu juga berhasil membunuh orang yang sombong tadi, ya, pengen berduel tadi. Nah, Ali ini padahal dia masih muda gitu. Tapi Rasulullah mengamanahkan dia yang maju untuk duel melawan orang yang sombong tadi. Mana nih orang muslimin katanya hebat-hebat, ayo duel sama saya. Ketika Ali maju, orang itu pun jadi langsung meninggal dunia, langsung tewas di tempat gitu. Nah, jadi meskipun dia muda, tapi kekuatannya yang luar biasa. Nah, dan saya sering kali mengatakan, ketika anak muda itu, mereka tuh punya potensi yang sangat besar sekali. Dari sisi kekuatan, dari segi waktu yang banyak, kesempatan yang banyak, itu kan. Kemudian juga dari sisi intelektual mereka, itu mereka bagus itu. Nah, kalaulah mereka itu memanfaatkan potensi besar itu untuk eh, dampak yang besar dalam kehidupan ini, itu bakal dahsyat hasilnya. Gitu. Nah, kebanyakan anak-anak muda, mereka justru kayak sifatnya pasif gitu, nggak aktif gitu. Ya, hanya ngikut saja. Nah, padahal kalau dia memahami, sadar bahwasanya mereka itu adalah orang yang luar biasa, ya, sadar mereka itu memiliki kekuatan yang besar, memiliki waktu yang banyak dibandingkan orang tua, terus mengupgrade diri, mereka itu memiliki efek yang besar sekali kalau misalnya mereka bergerak untuk kehidupan ini. Nah, maka oleh karena itu, mumpung kita masih muda, ayo kita terus meningkatkan kualitas diri agar kita bisa memiliki banyak manfaat bagi orang banyak. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika masih muda udah diamanahkan oleh Rasulullah SAW pada perang pertama atau muslim itu perang pertama loh, belum ada perang sebelumnya. Ali bin Abi Thalib belum punya pengalaman perang barangkali, tapi Rasulullah mengutus dia dan dia adalah anak muda. Nah, gitu. Itu adalah kisah pertama Ali bin Abi Thalib yang muncul ketika nanti kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, selanjutnya, jadi Ali bin Abi Thalib ini ketika beliau menuju ke Lembah Badar itu pada pada saat perang Badar itu kaum kaum muslimin itu nggak punya banyak kendaraan gitu, nggak punya banyak kendaraan. Kendaraan paling keren ya unta itu, nggak kuda palingnya cuma 2 kalau nggak salah ya, ada 2 kuda yang dibawa oleh kaum muslimin pada waktu perang Badar itu. Selebihnya unta, ya. Nah, salah satu yang menggunakan kuda itu adalah Rasulullah, Ali, dan Abu Abu Lubabah. Mereka bertiga ini saling gantian gitu. Pertama misalnya
1 jam pertama atau 30 menit pertama Ali yang naik unta itu. 30 menit kemudian Abu Lubabah yang naik unta. Nah, ketika Rasulullah yang dapat waktu, ya jatah pada waktu itu, Rasulullah, engkau lagi yang naik unta, silakan naik. Maka apa kata Rasulullah? Nggak usah, kalian saja deh yang gantian. Wah Rasulullah, kau ini Rasul gitu kan? Maka apa kata Rasulullah? Saya apa kalian itu barangkali nggak lebih kuat daripada aku gitu. Nah, jadi Rasulullah itu ternyata lebih kuat padahal dia usianya lebih tua dibandingkan Ali, tapi Rasulullah memikirkan kalian itu nggak lebih kuat daripada aku, maka udahlah kalian saja yang gantian naik unta itu. Nah, ini mau menunjukkan fisik Rasulullah itu luar biasa fresh ya, luar biasa kuat itu. Pada waktu itu Rasulullah udah berusia 50-an tahun lebih gitu. Tapi beliau ketika dia ditawarkan untuk naik unta untuk berangkat menuju perang Badar, menuju lembah Badar, Rasulullah nolak. Udah kalian saja, karena tubuh saya lebih kuat daripada tubuh kalian. Nah, gitu Rasulullah SAW luar biasa. Nah, setelah perang Badar, itu kan ada lagi perang-perang yang lain ya. Ada perang Uhud, ya, kemudian ada juga perang Khandaq. Nah, pada perang Khandaq, Ali bin Abi Thalib ini beliau ikut juga. Jadi Ali ini seringkali ikut-ikut perang dan ketika beliau ikut perang kadang beliau diamanahkan untuk duel gitu. Itu seringkali itu perang Badar nanti dia yang duel juga gitu kan. Nah, pada pada saat perang Khandaq Rasulullah SAW itu menyuruh kaum muslimin itu untuk menjaga parit ya kan perang Badar itu perang Khandaq itu kan eh, Madinah itu dibuat parit yang sangat besar sekali sehingga orang yang datang dari luar Madinah itu nggak bisa masuk ke Madinah karena dihalangi oleh parit yang sangat besar sekali. Paritnya itu pokoknya kalau kuda lompat itu nggak nyampe gitu. Nah, saking jauhnya. Mungkin atlet yang lompat jauh ya, lompat itu mungkin nggak nyampe. Nah, ini kan atas usul siapa namanya? Salman Al Farisi. Ya, ingat ya, Salman Al Farisi yang mengusulkan Khandaq itu dibuat pada saat perang Khandaq itu. Maka kaum muslimin itu menjaga di dekat-dekat parit itu jangan sampai ada orang yang lolos. Maka orang-orang kafir yang datang, mereka ingin masuk ke Madinah tuh dipanahin aja sama orang kaum muslimin. Tahu, 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 gitu kan. Sehingga mereka nggak berani dekat-dekat gitu kan. Nah, nanti ada pas ke kaum muslimin sedang ada kegiatan, ya balik lagi sholat barangkali gitu kan. Ada orang kafir ini sempat lolos dan dia orang yang sangat kuat sekali. Namanya lah Amr bin Abdi Wud, ya. Amr bin Abdi Wud ini orang yang sangat kuat, orang yang wajahnya itu jelek minta ampun, beringas orangnya, dia tiba-tiba datang, langsung menantang, "Woi kaum muslimin, mana nih? Mana yang paling hebat di antara kalian? Ya, kalau berani ayo lawan saya." Maka pada waktu itu nggak ada yang berani maju. Diam semuanya. Ini bikin masalah aja sih kalau mau berhadapan dengan Amr bin Abdi Wud ini. Maka pada waktu itu Ali melihat kok nggak ada yang maju ini. Ya udah dia bilang, "Wahai Rasulullah, biar saya yang maju." Maka apa kata Rasulullah? Duduk saja engkau, diam saja. Duduk saja engkau. Kita lihat aja orang lain. Lagi-lagi Amir bin Abdi Wud itu berteriak, "Ayo, siapa yang berani melawan saya? Kalian ini jagoan betul ini. Ayo, lawan saya. Siapa yang berani?" Gak ada juga yang maju. Ali kembali mengatakan, "Wah, biar saya yang maju. Biarlah dia tuh lebih tua daripada saya. Biarlah dia lebih hebat daripada saya. Biar saya akan menghadapi mereka. Saya akan menghadapi dia. Saya ingin mendapatkan gelar sebagai seorang kesatria yang tangguh. Saya ingin mengabdi untuk agamaku. Biarlah saya mati pada hari ini. Yang penting saya bisa berhadapan dengan dia." Maka kata Rasulullah, udah duduk aja, diam, tunggu yang lain itu. Gak ada yang maju. Sudah ketiga kalinya Amr bin Abdi Wud itu berteriak seperti itu, menantang kaum muslimin, akhirnya Ali pun diizinkan oleh Rasulullah. Udah, Ali, kamu aja yang maju. Maju Ali. Tuh, maju dengan menggunakan penutup kepala ya, untuk perang. Lalu Amr bin Abdi Wud nanya dia, kamu siapa? Gitu. Dikatakanlah Ali, saya Ali bin Abi Thalib. Hah, kamu ini kan masih anak muda gitu kan. Wahai Ali gitu. Kamu mundur saja ya, kamu mundur saja karena sesungguhnya masih banyak nih keluarga dari paman-paman kamu ini yang lebih tua daripada kamu untuk melawan saya. Kamu ini masih muda, masih anak
masih anak usia 20-an tahun itu. Udahlah kamu balik aja gitu. Cari yang lebih kuat daripada aku. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Iya sih, masih banyak sih, tapi saya yang pengen bunuh kamu gitu, kata Ali. Oh, maka setelah ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Amr bin Abdi Wud ini marah betul, dia turun dari eh, ke medan laga dengan membawa pedang yang sangat eh, tajam sekali untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika sampai di dekat eh, Ali bin Abi Thalib, dia menebaskan pedangnya ke dekat apa namanya kepala Ali bin Abi Thalib, sempat mengenai, tapi untungnya tidak terlalu tidak mengenai kepalanya langsung ke dalam karena dia pakai lapisan tadi, tapi itu luka di dekat dahinya Ali. Nah, tapi Ali tidak eh, diam begitu saja, dia pun langsung membalikkan badan, langsung menusuk si Amr bin Abdi Wud itu dan top langsung terbelah itu. Kalau kalau bahasa buku itu tubuhnya itu langsung terbelah. Nah, ya, mungkin tidak terbelah 100% lah ya. Tapi terpotong gitu. Amr bin Abdi Wud tadi langsung tewas seketika. Kaum muslimin yang melihat kejadian itu menganga semuanya, "Woi, anak muda yang mengalahkan dia." Mereka tahu Amr bin Abdi Wud ini sangat sombong sekali, sangat beringas sekali, sangat eh, kuat sekali, tapi dikalahkan sama anak muda. Maka semuanya kaum muslimin itu pada takbir semuanya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ali menunjukkan kekuatannya luar biasa, Ali luar biasa. Nah, gitu. Itu adalah peran Ali di saat perang Khandaq. Ya, setelah perang Khandaq itu terjadi kan nanti juga ada namanya perang yang lain-lain. Nah, ada juga peran Ali pada saat kaum muslimin mau umroh. Nah, jadi ketika setelah perang Khandaq ini ya, perang Khandaq ini terjadi pada tahun 5 Hijriah, maka di tahun 6 Hijriah eh, kaum muslimin itu hendak umroh ya, hendak melaksanakan umroh ke Mekah. Nah, kita tahu Madinah sama Mekah atau kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang Mekah ini kan berseberangan itu ya, masih musuhan itu. Sehingga ketika kaum muslimin datang mau umroh sekitar 1.000-an orang berangkat menuju Mekah, mereka ditahan itu. Ngapain kami ngizinin kalian masuk sedangkan kita aja masih musuhan gitu kan? Maka mereka ditahan, nggak boleh masuk ke Mekah pada waktu itu. Sehingga Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk negosiasi ke Mekah, mengizinkan mereka masuk. Utsman bin Affan pun datang ke Mekah, bernegosiasi dengan mereka, dan akhirnya mereka pun bersepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, pada perjanjian Hudaybiyah ini, poin-poin isinya adalah yang pertama, mereka nggak diizinkan masuk ke Mekah pada tahun itu, tapi mulainya tahun depan. Ya, yang kedua, mereka sepakat untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi mereka Madinah sama Mekah yang selama ini perang itu mereka udah damai, nggak mau lagi perang selama 10 tahun. Yang ketiga, ketika ada orang kafir yang masuk Islam tanpa sepengetahuan dari keluarganya, maka orang yang di Madinah harus menyerahkan itu kembali kepada orang Mekah. Yang keempat, kebalikannya, kalau orang Madinah ya orang Islam di Madinah pengen masuk pengen keluar dari agama Islam meskipun tidak diizinkan sama walinya maka itu diperbolehkan tidak perlu dijemput oleh walinya. Nah ini kan nggak adil sebenarnya. Nah yang kelima kabilah manapun selain Mekah sama Madinah diizinkan untuk bersekutu dengan Mekah atau dengan Madinah. Tapi kalau seandainya terjadi apa-apa, kalau ternyata diketahui ternyata kabilah itu bersekutu dengan Madinah atau Mekah, berarti itu melanggar perjanjian. Maka pada waktu itu siaplah perjanjian itu ditulis. Yang menulisnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang menulis perjanjian Hudaybiyah itu di dekat kertas karena dia orang yang cerdas juga. Sementara Rasulullah kan dia nggak bisa baca dan nggak bisa nulis kan Rasulullah itu. Maka Ali orang yang cerdas beliau pun yang menulisnya. Dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada waktu itu Amr bin Sahal yang perwakilan dari orang Mekah mengatakan, apa itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami aja nggak percaya masanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hapus, hapus, hapus. Maka Ali yang nulis pada waktu itu gimana? Wah semua, gimana ini?
Saya disuruh hapus Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu Bismillah inilah kata yang sangat penting bagi kaum muslimin. Ya, yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Sulaiman. Maka kata Bismillahirrahmanirrahim ini juga harus ditulis di surat ini. Tapi Amr bin apa Sahal apa Suhail bin Amr ini, ya Suhail bin Amr ini nggak mau. Tapi Rasulullah tahu ini kan cuma administrasi saja. Udah hapus saja Ali. Rasulullah saya nggak mau. Udah hapus saja nggak apa-apa. Maka udah dengan berat hati Ali pun menghapus Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ditulis lagi, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr melihat lagi, apa itu Muhammad Rasulullah? Kami nggak percaya bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Kami tahunya Muhammad itu bin Abdullah. Muhammad itu anaknya Abdullah. Ganti, ganti, ganti. Maka Ali bin Abi Thalib kembali mengatakan, wahai Rasulullah, saya nggak mau ganti. Udahlah ganti aja. Nggak mau, saya nggak mau. Kalau itu saya nggak mau nulis lagi. Nggak mau. Ali bin Abi Thalib nulis lagi. Akhirnya si Rasulullah SAW minta tunjuk mana, mana, mana yang Muhammad Rasulullah. Ini ditunjukin lalu Rasulullah yang menghapusnya. Nah, Ali agak kesal tapi akhirnya tetap aja menulis perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, itu peran Ali bin Abi Thalib pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ya. Dan akhirnya mereka nanti nanti sepakatlah untuk gencatan senjata. Nah, di momen seperti ini, ketika nggak ada lagi Mekah mau menyerang Madinah, maka Rasulullah bisa melakukan ekspansi yang lain. Nah, salah satu yang mereka lakukan itu adalah menumpaskan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar namanya. Nah, maka nanti ada namanya Perang Khaybar. Perang Khaybar ini luar biasa juga karena ketika kaum muslimin ribuan orang berangkat menuju daerah perang yang namanya Khaybar itu ingin mengepung orang-orang Yahudi yang seringkali mengganggu kaum muslimin, ya. Jadi orang Yahudi itu seringkali mengganggu kaum muslimin. Maka ini adalah momen yang tepat karena selama ini orang-orang Mekah seringkali mengganggu Madinah, tapi karena sekarang sudah gencatan senjata, udah ini momen tepat nih untuk segera menyelesaikan urusannya dengan orang Yahudi di Khaybar. Berangkatlah semua kaum muslimin berangkat banyak-banyak ketika di Khaybar mereka beristirahat membuat sebuah camp ya atau kemah. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan-pasukan yang siap untuk perang Khaybar itu. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya panji perang ini akan saya berikan kepada seseorang yang Allah mencintai dia dan dia pun juga mencintai Allah. Nah, maka pada saat Rasulullah mengatakan panji perang ini akan saya berikan untuk seseorang yang Allah mencintai dia dan dia pun juga mencintai Allah SWT dan dengan dirinya lah kita akan mendapat kemenangan. Maka pada waktu itu orang-orang penasaran siapa orangnya gitu. Ya, sehingga pada malam hari itu dijadikan perbincangan sama orang-orang sama kaum muslimin ya. Siapa Allah nanti Rasulullah itu bakal ngasih sama siapa panji perang itu ya. Sehingga banyak yang merasa kayaknya saya deh gitu kan. Nah, tapi ya kenapa mereka menginginkan jabatan itu? Karena Rasulullah udah langsung ngomong itu. Yang pegang Panji itu dia orang yang Allah cintai, Rasulullah juga cintai dia, dia pun juga mencintai Allah dan Rasulnya, dan akan mendapatkan kemenangan kita gara-gara dia yang megang Panjinya. Maka orang tuh pengen dapat jabatan karena Rasulullah bilang seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, saya nggak pernah pengen punya jabatan kecuali pada hari itu. Gitu. Ya, luar biasa Umar bin Khattab dia mengatakan, saya nggak pernah pengen punya jabatan kecuali pada hari itu. Saya nggak pengen dapat amanah yang besar kecuali pada hari itu. Karena saking dahsyatnya keutamaannya ini. Maka keesokan harinya berkumpullah kaum muslimin bersiap-siap untuk menyerang Khaybar. Ya, Rasulullah membawa panji perang itu. Semua mata tertuju kepada Rasulullah SAW. Kira-kira Rasulullah mau ngasih sama siapa dia ciri-cirinya seperti itu tadi. Lalu Rasulullah berdiri di hadapan kaum muslimin sambil melihat-lihat pasukan. Ternyata ada satu orang yang nggak hadir, yaitu Ali bin Abi Thalib nggak hadir. Maka Rasulullah bertanya, Ali kemana itu? Di mana Ali? Maka ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Pada hari ini beliau nggak bisa, barangkali besok beliau akan ikut serta. Lalu
Rasulullah mengatakan, suruh Ali datang, panggil Ali. Meskipun matanya sakit, udah panggil Ali. Maka Ali pun dibawa, dituntun gitu karena matanya sakit. Setelah itu Ali pun dihadapkan dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun menyembuhkan dia dengan meniupnya dengan meniup, karena Rasulullah juga diberikan ilham sama Allah SWT ya, diberikan wahyu. Maka dengan uh, sembuhan apa dengan uh, hembusan dari Rasulullah SAW itu, akhirnya mata Ali pun sembuh. Mata Ali pun sembuh. Dan setelah itu, disitulah Rasulullah langsung mengatakan kepada kaum muslimin yang lain, wahai kaum muslimin, panji perang ini saya serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka semua orang, wah ternyata dia rupanya gitu kan. Ternyata dialah yang Allah dan Rasulnya mencintai si Ali ini, dan Ali pun juga mencintai Allah dan Rasulnya, ini ternyata dia rupanya. Nah, jadi itu adalah salah satu keutamaan dari Ali bin Abi Thalib yang beliau dapat ya. Nah, sekarang kita langsung di masa ketika Ali menjadi khalifah ya. Jadi oh ya, sebelum itu masih ada yang lain, satu lagi itu perang Tabuk ya. Jadi ketika nanti perang Khaybar itu kaum muslimin yang menang ya, kaum muslimin yang menang. Nah, bahkan Ali nanti juga duel, nanti lagi-lagi Ali ini duel itu. Nanti Ali itu duel dengan orang yang paling kuat di situ, dan Ali pun berhasil mengalahkan dia, kakinya dipotong gitu kan, dan dibunuhlah orang tersebut. Bahkan Ali juga sempat itu membuka pintu itu dari sendiri itu. Wah, pintu besar itu buangnya gitu kan. Nah, itu Ali bin Abi Thalib yang begitu kuat ya, meskipun dia masih. Nah, kemudian perang berikutnya itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah karena orang-orang Romawi dia pengen membuat sebuah kekuatan yang sangat besar sekali untuk menghabisi kaum muslimin. Dan mereka sudah memulai dengan mengganggu kaum muslimin yang ada di perbatasan dengan daerah mereka. Nah, sehingga pada waktu itu berita itu nyampe kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun menyiapkan pasukan yang sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berinfak yang sangat besar, karena jumlah pasukannya ini besar, dan yang dihadapi itulah pasukan Romawi. Pasukan Romawi itulah pasukan terkuat di dunia pada waktu itu. Nah, disuruh berinfak. Inilah cerita yang saya sampaikan kepada kisah Utsman bin Affan kemarin, di mana Utsman bin Affan itu menginfakkan hartanya yang begitu banyak. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya. Umar menginfakkan setengah dari hartanya. Itu yang saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, Ali bin Abi Thalib pada waktu itu dia juga ikut serta untuk berinfak. Nah, akhirnya setelah harta itu dikumpulkan dengan banyak, pasukan udah siap mau berangkat, maka berangkatlah. Ali sudah siap berangkat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, Ali, engkau nggak boleh ikut. Ah, kenapa Rasul? Saya pengen berjihad, saya pengen berkorban, saya pengen berjuang untuk agama ini. Ya, saya punya kekuatan dan saya ingin berjuang untuk agama ini, bermanfaat bagi agama ini dengan kekuatan yang saya miliki. Dan perang Tabuk ini perang yang lebih dahsyat ini, perang yang paling besar, dana yang keluar kayaknya perang Tabuk ini, dan saya pengen ikut wahai Rasulullah. Maka Rasul tetap mengatakan, wahai Ali, ketika semuanya nanti pergi, ya, sementara di Madinah itu kosong, kita khawatir nanti ada orang-orang lain yang datang menyerbu Madinah, sementara Madinah kosong. Apakah engkau ingin itu? Maka wahai Ali, tinggallah kau di Madinah, engkau jaga perempuan-perempuan yang masih tinggal di Madinah, anak-anak yang tinggal di Madinah ini, biarlah kami yang berangkat ke perang Tabuk. Ali tetap pengen, saya pengen, Rasulullah saya pengen, luar biasa. Dia pengen tetap berkontribusi meskipun udah dibilang kamu nggak usah. Ini luar biasa. Nah, kita barangkali diberikan amanah, kontribusi kita paling kecil gitu. Tapi Ali dia berkeinginan sangat besar sekali untuk siap berkontribusi. Nah, maka Rasulullah menyampaikan sebuah kalimat yang menyejukkan hati, yang membuat Ali menjadi luluh. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ali, tidakkah engkau ingin dirimu seperti Harun di sisi Musa? Maka tinggal engkau di sini. Engkau pahalanya juga engkau dapatkan. Wah, diisyaratkan seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Mungkin teman-teman semua di sini sudah tahu ya bagaimana kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa diamanahkan oleh Allah SWT untuk menerima wahyu selama 40 hari, maka yang Bani Israel ini yang menunggu mereka siapa? Nabi Harun. Maka Nabi Harunlah yang tinggal bersama mereka. Nabi Musa berangkat ke Bukit Sina untuk menerima wahyu.
Nah, maka Rasul juga mengatakan seperti itu, wahai Ali, tidakkah engkau ingin kedudukanmu seperti Harun di sisi Musa? Nah, maka orang-orang Syiah menjadikan dalil hadis ini menganggap bahwasanya setelah Nabi Muhammad itu meninggal yang akan menjadi nabi itu adalah Ali. Nah, mereka menganggap bahwasanya Ali itu udah kayak nabi gitu. Nah, padahal itu sesat. Ya, karena nabi terakhir itu adalah eh, Nabi Muhammad SAW, nggak nabi setelah itu. Nah, gitu. Kak Ali, eh, maka orang-orang Syiah itu mereka nggak setuju dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Mereka mereka sangat membenci mereka bertiga itu. Karena mereka menganggap seharusnya setelah Rasulullah itu wafat, Ali yang menjadi pemimpin. Nah, tapi qadarullahnya kan itu kan hasil kesepakatan. Rasulullah nggak pernah memberikan wasiat bahwasanya setelah saya meninggal maka Ali yang jadi pemimpin. Enggak, tapi Rasul cuma ngomong, tidakkah engkau ingin kedudukan engkau seperti Harun di sisi Musa. Nah, tapi isyarat tentang Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin setelah Rasul meninggal itu banyak. Ya, misalnya ketika Rasul sedang sakit, yang memimpin sholat harusnya kan pemimpin pasukan yang harus memimpin sholat. Tapi pada waktu itu karena Rasul sakit, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar yang memimpin menjadi imam sholat pada waktu itu. Ya, lalu juga banyak lagi hadis yang lain menunjukkan bahwasanya setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar lah yang berhak menjadi pemimpin. Ya. Nah, tapi tidak kita bahas di sini karena kita bahas Ali ya. Nah, kita kembali ke Ali. Jadi eh, begitulah artinya Ali tidak berangkat ke perang Tabuk dan nanti ada juga tuh di Al-Qur'an ya. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak ya kisah yang namanya eh, Ka'ab bin Malik ya. Ka'ab bin Malik dia dihukum oleh Allah SWT karena dia sengaja nggak ikut perang Tabuk, nggak ikut berangkat perang Tabuk karena sengaja. Karena perang Tabuk ini sifatnya wajib harus ikut. Sementara dia berlama-lama itu santai-santai dulu lah, kayaknya masih bisa nyusul lah itu. Setelah kaum muslimin udah agak jauh jadi jauh-jauh berangkatnya, kayaknya masih bisa nyusul deh gitu kan. Ternyata ketika kaum muslimin udah berangkat jauh, maka Ka'ab bin Malik muncul di dalam diri dia, kayaknya udah kejauhan mereka nih, nggak bisa saya kejar lagi, udahlah saya tinggal aja di Madinah. Nah, gitu. Kadang kita kan juga sering seperti itu ya. Kita udah sepakat nih, kita bertemu jam 1 siang gitu. Ya udah, lalu jam 1 siang pun datang. Nah, udah mau mendekati, kita mau mendekati jam 7, jam 1 ya, atau agenda pada hari ini lah. Kan kita sampaikan agenda kita jam 5.30 mulai. Nah, jam 5.20 itu kita udah standby sebenarnya. Ah, kita gabung ah. Ah, tapi nanti kosong orangnya. Udah tunggu dulu lah. Tunggu dulu. Akhirnya jam 5.30 udah muncul. Lalu akhirnya apa? Ah, palingan masih dikit yang hadir. Udah tunggu aja dulu. Akhirnya udah jam 5.40 yang datang, yang udah jam sekarang 5.40. Ah, palingan masih sedikit juga. Akhirnya sudah sampai jam 6. Apa endingnya? Ah, udahlah, saya mau kerja yang lain aja deh. Nah, ini memang bisikan setan luar biasa itu. Nah, Ka'ab bin Malik pada waktu itu juga seperti itu. Dia nggak jadi ikut perang. Sehingga ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk itu, nyampe ke Madinah, maka Ka'ab bin Malik bertemu dengan Rasulullah, sementara Rasulullah mendiamkan dia. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak boleh ada yang berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Berbicara aja nggak boleh. Kenapa? Karena ada ayatnya. Saya lupa nih, ayat berapa deh. Kalau tidak salah tuh surah At-Taubah. Nanti teman-teman baca deh. Ketik aja di Google Ka'ab bin Malik. Nah, nanti ada tuh ayat yang menceritakan tentang Ka'ab bin Malik yang dihukum oleh Allah SWT. Tapi Ka'ab bin Malik tetap beriman kepada Islam, tetap beriman kepada Allah SWT. Meskipun nanti selama dia dihukum itu, dia dihukum itu selama 40 hari. Bahkan ditambah lagi 10 hari itu, sampai 50 hari. 10 hari terakhir ini istrinya tuh nggak boleh lagi tinggal di rumah dia. Nah, bayangkan 50 hari kaum muslimin mendiamkan dia itu. Nah, barangkali kita yang sekarang jadi mahasiswa, yang kita sekarang di sekolah ya, kita didiamkan sama guru-guru, semua siswa itu didiamkan selama 40 hari. Selama 3 hari aja kita pening otak. Ini 50 hari diam. Maka setelah 50 hari turunlah ayat Al-Quran yang memaafkan Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik begitu senang sekali dan meminta maaf kepada Rasulullah SAW karena dia tidak ikut pada perang Tabuk itu bukan karena uh, dia uzur, tapi karena dia bikin-bikin alasan. Ya, gitu pada saat perang Tabuk.
Baik. Nah, selanjutnya nanti Rasulullah itu perang Tabuk itu pada tahun sekitar 8 Hijriah ya. Nanti Rasulullah itu meninggal di tahun 11 Hijriah. Setelah 11 Hijriah maka Rasulullah meninggal dunia. Yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, Ali ini biasanya dia menjadi orang yang memberikan fatwa kepada permasalahan-permasalahan terjadi, kayak hakim itulah ya. Termasuk nanti di masa Umar, Ali juga menjadi hakim gitu. Nah, sekarang kita masuk konspirasi atau hal-hal yang menyedihkan di masa uh, Utsman bin Affan. Pada pertemuan sebelumnya yang pekan kemarin ikut, kita ceritakan bagaimana Utsman itu dibunuh oleh para pemberontak kan. Nah, orang-orang yang memberontak pada waktu itu yang berasal dari Madinah, dari Syam itu datang, mereka membunuh Utsman bin Affan rame-rame sehingga setelah Utsman itu dibunuh, mereka menguasai Madinah. Madinah itu mereka yang menguasainya. Sehingga beberapa para sahabat itu ada yang keluar dari Madinah karena Madinah nggak steril lagi. Banyak para pemberontak yang datang dari luar Madinah. Bahkan Aisyah, istri Rasulullah itu beliau berangkat menyelamatkan diri ke Mekah. Maka Aisyah pindah ke Mekah, sementara beberapa sahabat yang lain juga masih ada yang standby di Madinah. Nah, ketika Utsman bin Affan dibunuh, orang-orang itu berkumpul untuk memutuskan siapa yang menjadi pemimpin berikutnya. Orang-orang pun bersepakat untuk Ali bin Abi Thalib lah yang memimpin kaum muslimin pada waktu itu. Sebenarnya Ali menolak. Kenapa? Karena pada waktu itu kondisinya belum kondusif. Karena orang-orang yang membunuh Utsman itu masih berkeliaran di Madinah. Ya, kan rombongan tuh kayak orang demo itu, rombongan lalu menyerang Utsman itu. Nah, Ali sebenarnya agak berat juga beliau menerima amanah itu. Ya itu tadi karena yang 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 termasuk memerintahkan beliau menjadi khalifah itu salah satunya barangkali ada orang-orang yang memberontak itu. Nah, sementara kaum muslimin yang lain yang asli dari Madinah itu yang Muhajirin dan Ansor, mereka juga melihat kayaknya kalau kalau bukan Ali yang memimpin kayaknya bakal bahaya ini. Ali yang kayaknya selama ini ketika perang Rasulullah sering mengamanahkan dia. Siapa lagi selain Ali gitu. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib pun didesak oleh kaum muslimin, lalu Ali pun menerima amanah itu. Ya, Ali pun menerima amanah itu, namun tidak semudah yang dibayangkan. Ali memerintah itu cuma 5 tahun, sangat sebentar sekali. Dan belum belum bisa beliau itu melakukan sebuah perang-perang yang besar itu belum bisa. Kenapa? Karena urusan internal kaum muslimin itu kacau balau. Ya, kaum muslimin udah nggak saling percaya lagi gara-gara Utsman dibunuh tadi. Nah, maka terpecahlah kaum muslimin pada waktu itu. Nah, kita mulai kisahnya. Bagaimana Ali setelah karena beliau sudah diamanahkan jadi presidennya, gitu kan? Maka beliau ingin menggantikan gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah yang di luar sana, di Kufah, di Basrah, di Syam, di Mesir, di Mekah dan seterusnya. Ali ingin menggantikan gubernurnya. Ternyata ketika di sana, ketika khalifah, ketika gubernurnya udah dilantik gitu kan, lalu silakan berangkat ke daerah masing-masing. Ketika gubernur itu berangkat ke daerah masing-masing, ternyata penduduknya tidak mau setuju dengan apa yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mau menerima gubernur yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya uh, Ali itu dipilih salah satunya karena uh, yang membunuh Utsman bin Affan itulah yang memilih Ali untuk maju. Nah, sementara Ali itu ketika dibaiat untuk menjadi khalifah, para sahabat yang dijamin masuk surga itu juga turut serta untuk membaiatnya. Berarti mereka tuh udah paham Ali yang harus memimpin itu. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, itu kan orang-orang yang sahabat yang dijamin masuk surga itu. Mereka turut serta membaiat Ali gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang terkena fitnah itu, terkena isu-isu opini-opini yang menggiring Ali nggak cocok, Ali nggak pantas itu menerima itu. Barangkali Ali pantas menjadi pemimpin, tapi uh, tidak pada saat itu, karena fitnah besar yang sedang menimpa kaum muslimin, karena Utsman kita dibunuh gitu.
Nah, maka bisa jadi orang-orang yang menolak gubernurnya Ali itu adalah orang-orang yang kena fitnahan dari Abdullah bin Sabah yang saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya, yang membuat sebuah pergerakan eh, yang memberontak, ya, yang memberontak. Kalau Abdullah bin Sabah tadi yang ini, yang dialah yang tetap yang mengusulkan Ali itu sebagai yang harusnya menjadi pemimpin setelah Rasulullah itu wafat. Dia nanti yang menjadi cikal bakal Syiah, ya. Nah, tapi orang-orang lain itu banyak tidak setuju. Nah, yang paling besar yang tidak setuju itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini juga sahabat Rasulullah, penulis wahyu Rasulullah SAW, dan dia tidak setuju dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mengapa dia tidak setuju? Karena Muawiyah berpendapat adalah seharusnya, ya, seharusnya yang pertama kali dilakukan itu adalah mencari siapa pembunuh Utsman, lalu mengkisos yang membunuh Utsman. Sementara Ali berpendapat, tentukan dulu pemimpinnya siapa, baru bisa memutuskan perkara itu. Pemimpinnya aja nggak ada, gimana kita mau memutuskan sebuah perkara itu. Muawiyah mengatakan hukum dulu orangnya, baru nunjukin pemimpin. Nah, inilah yang membuat terjadinya perpecahan antara kaum muslimin. Ada yang mendukung Ali, ada yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Coba bayangkan, kita berada pada posisi yang mana? Sama-sama sahabat Rasulullah. Ali sahabat Rasulullah, Muawiyah pun juga sahabat Rasulullah. Kita milihnya kemana? Bingung kita. Maka Tolhah dan Zubair, dia bingung juga dia gitu. Kok bisa jadi seperti ini kondisinya? Padahal biasa-biasa saja gitu seperti ini. Maka Tolhah dan Zubair, nah ya, mungkin saya kenalkan dulu ya, mungkin ada yang baru tahu. Kan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya. Nah, dari 10 orang ini, Abu Bakar kan udah meninggal dunia. Umar juga udah meninggal dunia. Nah, Umar bin Khattab ini, di masa Umar bin Khattab, yang meninggal dunia itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, karena dia kena wabah kayak COVID gitulah, yang namanya wabah tahun itu kan. Maka tinggal 7 orang, ya. Nah, Umar bin Khattab ini sebelum beliau meninggal, beliau mengamanahkan eh, sahabat Rasulullah itu 6 orang di antara 7 ini untuk menjadi majelis syuro, menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, siapa yang berhak jadi pemimpin, maka dirapatkanlah sama 6 orang ini. Kenapa 6 orang? Karena salah satu dari 7 orang ini adalah uh, iparnya Umar, yaitu Said bin Zaid. Said bin Zaid ini adalah suami dari adiknya Umar. Suami dari adiknya Umar, yaitu Fatimah binti Khattab. Nah, maka Umar nggak mau kalau dari keluarganya yang jadi khalifah. Nah, itu pesan pesan Umar tuh luar biasa. Jangan sampai kalian memutuskan pemimpin itu berasal dari keluarga saya nggak setuju. Nah, kan kebalikan dari zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan bapaknya jadi presiden, anaknya harus pengen jadi presiden juga itu. Bapaknya jadi gubernur, anaknya juga jadi gubernur naik. Kalau kalau Umar malah enggak, itu kebalikan, ya. Kalau setelah saya jadi presiden, setelah saya jadi khalifah, nggak boleh lagi ada dari keluarga saya yang berhak menjadi pemimpin. Nah, itu. Maka Sa'id bin Zaid pun dikeluarkan dari 6 orang ini, sehingga muncul 6 orang. Mereka lah yang nanti rapat siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab itu meninggal dunia. Siapakah dia? Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, mereka rapat sehingga memutuskan si Tolhah, ya, memilih Utsman bin Affan, si Zubair memilih Ali. Nah, si Sa'ad bin Abi Waqqas memilih Abdurrahman bin Auf. Lah, nggak imbang itu. Nah, jadi suaranya jadi gini gitu. Ya, dua, dua, dua. Nah, tapi ada yang unik. Ketika saat bin Abi Waqqas memilih Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya nggak mau jadi pemimpin. Kalau gitu suara saya dua dong. Nah, maka saya mau survei dulu siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab wafat.
Maka Abdurrahman bin Auf pun eh, berangkat ke sana kemari ke kampung-kampung, survei siapa yang cocok jadi pemimpin. Ternyata beliau mendapatkan Utsman bin Affan lah yang cocok jadi pemimpin. Maka Abdurrahman bin Auf diamanahkan mengamanahkan Utsman bin Affan menjadi pemimpin. Nah, nanti kan Utsman kan dibunuh, ya. Maka dari 6 orang ini tinggallah 5 orang, ya, tinggal 5 orang. Nah, ketika fitnah itu datang, gitu kan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia khawatir sekali. Dia pernah mendengar hadis bahwasanya ketika fitnah itu bermunculan di tengah kalian, maka diam lebih baik. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terlalu pusing dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Maka dia tidak mau ambil pusing. Nah, maka yang masih oh ya, Abdurrahman bin Auf pun juga nggak mau lagi, dia mau cari aman gitu, ya, karena dia mau bingung juga mau dukung yang mana, nggak mau. Maka tinggal 3 orang, Ali, Tolha, Zubair. Nah, Tolha sama Zubair ini ketika kondisi Islam itu udah kacau itu, maka dia umroh itu, umroh dia ke Mekah. Maka Ali tinggal sendirian di Madinah beserta para sahabat yang lain yang masih masih ada juga kok, masih banyak kok, ya. Kayak si Ammar bin Yasir itu masih ada, ya. Kemudian siapa lagi para sahabat-sahabat yang besar itu masih banyak lah, gitu kan. Nah, tapi yang Majelis Syuro tadi udah hilang semuanya. Tolha dan Zubair pergi ke Mekah, di Mekah bertemu dengan Aisyah. Dan ternyata Aisyah juga setuju bahwasanya yang pertama kali dilakukan itu harusnya adalah memilih, menentukan, mencari siapa yang membunuh Utsman bin Affan dulu. Setelah itu dikisos baru memilih pemimpin. Sehingga Tolha, Zubair ngikut juga kata Aisyah, apalagi Aisyah istrinya Rasulullah. Sehingga mereka bertiga ini berkolaborasi, ingin membangun opini itu. Nah, ini sebenarnya kita nggak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita nganggap Ali yang salah, nggak mungkin lah, karena Ali juga termasuk sahabatnya dijamin masuk surga. Ali juga orang yang selama waktu kecil tinggal di rumah Rasulullah, itu sangat dekat sekali. Nah, sementara Aisyah istri Rasulullah juga dekat juga. Muawiyah bin Abi Sufyan juga dekat juga. Nah, kita bingung. Sama-sama orang yang benar berselisih. Nah, itu bingung kita. Nah, maka nanti Tolha, Zubair sama Aisyah mencari dukungan. Berangkatlah beliau ke Basrah, ini mencari dukungan. Nah, Ali nanti eh, dia melihat Madinah nih kayaknya juga emang nggak kondusif lagi, sehingga beliau pun pindah, nggak lagi tinggal di Madinah, tapi tinggal di Kufah namanya. Kufah itu Irak di zaman sekarang. Dan di situlah ibu kota negara Islam, tidak lagi di Madinah. Ali memindahkan ibu kota Islam, negara Islam, dari Madinah ke Kufah. Nah, di Kufah ini ternyata banyak yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, ini untungnya. Jadi Ali bin Abi Thalib lebih leluasa untuk membuat sebuah keputusan sebagainya. Beda dengan di Madinah tadi. Di Madinah tadi udah bercampur dengan para pengkhianat, para pemberontak, itu kan udah campur tuh. Maka Ali agak kesulitan untuk membuat sebuah kebijakan. Maka di Kufah banyak yang mendukung Ali, sehingga tidak kesulitan Ali untuk melakukan pemerintahan. Nah, kita lanjut. Kemudian nanti si Ali bin Abi Thalib dan juga si Aisyah, ya, Aisyah di mana ada Tolha dan Zubair juga para kaum muslimin lainnya itu nanti, ya, eh mereka nanti ada namanya perang. Mereka perang nanti. Masya Allah, luar biasa, perang keponakan Rasulullah melawan istri Rasulullah. Allah Akbar. Ya, apa yang terjadi pada umat ini gitu? Perang hanya gara-gara yang satu pengennya apa namanya, pembunuh Utsman ditangkap dulu, yang satu lagi pilih pilih pemimpin baru tangkap pembunuh Utsman. Maka mereka pun bertemu. Nah, sebelum bertemu itu mereka perang-perang, tapi perang-perang tuh nggak ada yang berani maju duluan. Udah berhadapan pasukan yang besar, gitu kan? Udah berhadapan pasukan yang sangat besar sekali. Nggak ada yang berani duluan. Ya, pasukannya Ali bin Abi Thalib nggak ada yang maju duluan, pasukannya Aisyah juga nggak ada yang maju duluan. Nah, maka nanti terjadilah negosiasi, ya. Maka nanti Ali mengatakan kepada si Tolha, ya, pertama mengatakan sama si Tolha dulu kan, wahai Tolha.
Kenapa kenapa engkau seperti ini gitu kan? Mengapa engkau setuju untuk memusuhi saya itu? Tahu nggak engkau bahwasanya ketika eh, apa namanya dulu ketika kita bersama-sama dengan Rasul kita berjuang bersama nih kok kita malah berpecah gitu. Ini karena beda pendapat aja kita perang. Maka telah pun diam. Nah sehingga eh, bertemulah nanti si apa namanya pasukan ini karena apa? Karena ada provokasi dari orang luar. Nah karena orang-orang ini melihat bahwasanya kayaknya mereka ini nggak bakal perang deh gitu kan. Maka mereka memprovokasi. Ada yang melemparkan anak panah dari kejauhan dan itu adalah orang-orang Khawarij. Ya, mereka membuat sebuah kericuhan sehingga orang yang sahnya menganggap itu pasukan Ali yang memulai. So, akhirnya mereka pun perang. Ali pun merasa juga ada yang mereka, ada juga yang menyerang mereka. Mereka anggap itu Aisyah yang menyuruh. Akhirnya mereka perang. Peranglah mereka. Perang Jamal itu. Nah, namanya perang Jamal atau perang unta. Jamal itu artinya unta ya. Kenapa disebut dengan perang unta? Karena pada perang itu Aisyah itu berada di atas unta ya. Dia memantau dari atas kejauhan untuk memantau pasukan. Maka kaum muslimin perang. Masya Allah ya. Sama-sama Islam perang pada waktu itu. Itulah perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Ya. Nah, nanti Ali bertemu dengan Tolha lagi. Dia mengatakan, wahai Tolha, kamu ingat nggak ketika Rasulullah dulu pernah bersabda, kamu ini nanti akan bermusuhan nih kamu berdua nih, tapi Ali berada pada pihak yang benar. Kamu ingat nggak hadis itu? Maka Tolha kaget. Oh iya, Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Sehingga pada waktu Tolha pun bertaubat dan dia tidak mau lagi perang. Nah, tapi disitulah orang Khawarij masuk, dia kejar si Tolha bin Ubaidillah, lalu dia bunuh si Tolha itu. Tolha pun syahid. Kepada Zubair bin Awam pun juga Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang hadis yang lain. Lalu Zubair pun jadi sadar dia salah, maka Zubair pun lari, tiba-tiba dikejar sama orang-orang Khawarij, akhirnya dia pun juga dibunuh. Tinggal satu orang pemimpin yaitu Aisyah. Maka Ali bin Abi Thalib melihat Aisyah yang berada di atas unta, dia perintahkan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kalian kejar unta itu, kalian potong kakinya, kaki unta itu lalu bawa budak Nabi apa budak Aisyah ke hadapanku. Maka kaum muslimin dari pihak Ali ini langsunglah berkerumun mengepung apa unta yang dibawa oleh Aisyah, lalu dipotong kaki unta itu, lalu sedekup yang di atas unta itu ya dibawalah ke yang tidak ada Aisyah di dalamnya, dibawalah ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Aisyah. Ini unik. Ali kan menantunya Rasulullah kan. Kan saya katakan Ali punya anak Rasulullah punya anak namanya Fatimah. Fatimah menikahi Ali. Aisyah istri Rasulullah. Artinya Aisyah ini adalah mertuanya. Ali ini adalah menantunya itu. Maka ketika Aisyah dan Ali bertemu pada waktu itu perang sedang berkecamuk, maka dia mengatakan, Assalamualaikum wahai ibundaku. Dia ngomongnya ibundaku. Wahai ibundaku, sesungguhnya apa yang terjadi pada hal ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Coba bayangkan antara mertua sama menantu perang, ya Allah gitu kan. Saya pun tidak menginginkan perang ini, wahai ibunda. Ya, wahai ibunda, coba engkau lihat apa yang engkau dengar apa yang saya katakan ini, wahai ibunda. Bagaimana mungkin hukum ditegakkan sementara nggak ada pemimpinnya? Ya, ketika saya mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman, apa hak saya gitu? Saya nggak punya amanah menjadi seorang pemimpin. Wah ibunda, kalau saya diamanahkan jadi pemimpin, saya mencari tahu siapa yang membunuh Utsman, pasti akan saya kisos. Tapi kondisinya, kalau saya tidak menjadi seorang pemimpin dulu, lantas apa hak saya gitu? Maka Aisyah pun sadar Ali yang benar. Maka Aisyah langsung bermaaf-maafan bersama kaum muslimin dan sebagainya. Lalu Aisyah pun menghentikan peperangan. Semuanya kaum muslimin berhenti perang, berhenti perang. Diam. Udah, kita nggak usah perang. Ini nih cuman apa namanya? Cuman permasalahan antara mertua dan menantunya saja. Nggak usah ribut-ribut betul. Nah, ayo kita pulang. Pulang sama mereka.
maka Aisyah dibawa ke Mekah. Pertama, Ali menawarkan, "Ibunda, engkau ingin tinggal di Madinah atau di Mekah?" "Saya mau tinggal di Mekah aja." Ya udah, dibawalah Ali beberapa pasukan nih antar ibunda kita ke Mekah. Nah, akhirnya apa? Selesai. Nggak ada lagi perselisihan antara Aisyah. Orang Khawarij ini masih memberingas dia, mencari-cari kesalahan. Yang penting Islam ini harus pecah ini, harus eh, hancur ini. Nah, satu lagi yang harus beliau selesaikan yaitu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang tadi. Nah, siapakah Muawiyah bin Abu Sufyan ini? Muawiyah bin Abu Sufyan ini dia adalah gubernur di negeri Syam. Syam itu di Palestina ya, di Syria sekarang ya. Nah, Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pemimpin pasukan perang orang kafir di saat perang Uhud. Perang Uhud kan kaum muslimin kalah. Yang memimpin pasukan perang Uhud adalah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan nanti masuk Islam. Ya, Abu Sufyan nanti masuk Islam pada saat Fatul Mekah. Nah, ketika Muawiyah bin Abu Sufyan tetap kekeh dengan pendapat dia, dia tetap pengen juga uh, yang membunuh Utsman lah yang harus dikejar dulu, bukan milih pemimpin. Nah, mungkin perlu dialog lagi kayak tadi ya, kayak Ali dengan Aisyah tadi. Maka uh, pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan ini berangkatlah mereka untuk menemui pasukan Ali bin Abi Thalib yang tetap tidak mau mengikuti apa yang pendapat mereka itu. Sementara Ali karena ingin menjaga daerah mereka, mereka pun juga mempersiapkan pasukan yang sangat besar sekali. Sehingga perang lagi, auzubillahi minadzalik ya. Karena perangnya ini antara kaum muslimin itu. Maka pasukan Muawiyah yang sangat banyak sekali, pasukan Ali bin Abi Thalib yang sangat banyak sekali bertemu di sebuah tempat yang bernama Siffin. Maka ini disebut dengan perang Siffin. Perang Siffin. Sehingga pada waktu itu langsung terjadi perang. Perang. Nah, tapi setelah itu Ali bin Abi Thalib minta berdialog dengan si Muawiyah. Ya, dia pengen kayak Aisyah tadi. Berdialog. Nah, dari ketika mau berdialog itu Muawiyah nggak mau. Nah, nggak mau karena belum selesai urusannya. Ya sudah, kalau gitu maka Ali pun membuat sebuah kekuatan yang besar sekali langsung menyerang orang-orang Muawiyah tadi sehingga sampai pasukannya Muawiyah itu ketakutan sampai-sampai ada seorang sahabat yang namanya Amr bin As. Kita kan tahu kan Amr bin As ya. Dia pendukungnya Muawiyah. Tapi apakah Amr bin As salah? Enggak juga. Apakah Muawiyah salah? Enggak juga. Karena mereka tuh masih tetap bersyahadat. Cuman beda pendapat aja. Sama kayak sekarang di Indonesia ya. Ada yang berpendapat subuh pakai kunut, ada yang enggak pakai kunut. Ada yang apa namanya? Zikir setelah sholat itu sendiri-sendiri, ada yang zikir itu rame-rame. Cuma pendapat seperti itu bedanya itu. Sama kayak Ali sama Muawiyah ini gitu. Semuanya sama-sama benar. Ya, tapi memang karena Rasulullah juga pernah bersabda ya, ketika seorang itu berijtihad, ya, maka dia dapat pahala. Kalau ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau ijtihadnya salah, dia dapat satu pahala cuma. Nah, ini kan karena masalah ijtihad saja ya. Nah, jadi tidak boleh kita membenci Muawiyah, nggak boleh. Tidak boleh kita membenci Amr bin As, nggak boleh. Nggak boleh kita membenci Aisyah, nggak boleh. Semua sahabat Rasulullah nggak boleh kita benci. Kalau kita benci, kita termasuk orang yang kafir. Nggak boleh. Ya meskipun ini terjadi peristiwa yang dahsyat ini. Kita lanjut. Karena Ali berhasil menyerang Muawiyah tadi sampai terdesak, maka Amr bin As mengusulkan kepada si Muawiyah, kita angkat Al-Quran. Kita angkat Al-Quran, itu uh, tahkim namanya, tahkim. Jadi mereka agar pasukan kaum muslimin itu enggak lagi nyerang mereka, maka mereka mengangkat Al-Qur'an dengan tombaknya, ya, sehingga kaum muslimin itu enggak berani enggak mau lagi nyerang. Pasukan Ali enggak mau lagi nyerang karena itu adalah sebuah simbol
Bahwasanya ayolah kita bertahkim, ayolah kita bersama-sama bersatu dengan Al-Qur'an itu. Nah, itu simbolnya seperti itu. Maka Ali pun menghentikan, ayo semua pasukan, gak usah nyerang lagi, gak usah nyerang lagi. Maka mereka pun bersepakat untuk berhukum dengan Al-Quran. Ya, mereka pun berdialog, berdiskusi, sehingga alhamdulillah damai kembali. Alhamdulillah. Tapi itu tidak lama. Beberapa waktu kemudian, sebentar saja, bahkan masih di hari itu atau di minggu itu, orang-orang Khawarij nggak suka dengan bersatunya damainya antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah ini, nggak suka mereka, sehingga mereka membuat sebuah agenda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 orang, mereka bertiga ini ingin membunuh 3 orang yang membuat kaum muslimin kembali bersatu. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As tadi. Mereka ingin bunuh 3 orang ini. Ya, maka setelah tadi perang sipit selesai, mereka udah pulang semuanya, mereka udah sadar bahwasanya mereka semuanya salah, sama-sama salah, gitu kan? Dan mereka siap untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan damai. Lalu mereka pulang kembali ke daerah masing-masing. Amr bin As kembali ke Mesir karena Amr bin As ini pernah menjadi gubernur Mesir. Lalu si Muawiyah bin Abu Sufyan berangkat ke negeri Syam kembali. Lalu si Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah. Nah, 3 orang Khawarij ini mereka bersepakat di hari yang sama kita bunuh mereka secara serempakan. Oke? Maka ada 3 orang, saya lupa namanya, tapi saya ingat cuma satu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, namanya Ibnu Muljam. Ya, Abdullah bin Muljam. Oke? Kalau yang bunuh uh, Umar, Abu Lu'lu'ah. Kalau yang membentuk opini atau Syiah yang membuat opini bahwasanya Ali lah yang bakal dipimpin setelah Rasul itu namanya Abdullah bin Sabah. Nah, jangan jangan salah orang ya. Jangan salah orang. Ini namanya Abdullah bin Muljam, orang Khawarij. Maka 2 orang yang tadi ya pergi ke tempat Amr bin As. Yang satu lagi pergilah ke tempat ke negeri Syam, ke tempatnya Muawiyah. Si Ibnu Muljam ini pergilah ke Kufah untuk bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, sambil menunggu waktu yang telah mereka sepakati untuk membunuh mereka bertiga secara bersamaan di waktu yang sama. Nah, menjelang waktu itu berlalu, ya, waktu itu sampai di hari H, maka Ibnu Muljam ini kan dia tinggal di Kufah itu, bertemu dengan seorang gadis yang dia sukai, dia tertarik dengan gadis itu, dan dia pun ingin menikahi gadis itu. Ternyata gadis itu juga uh, membenci Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata gadis itu? Kamu mau menikahi aku? Maharnya adalah kepalanya Ali bin Abi Thalib. Boys, ini perempuannya ngeri kali ya, sadis sekali perempuan ini. Maka Ibnu Mujab semakin semangatlah dia ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada suatu hari, 3 orang ini pun beraksi di hari yang telah ditentukan. Orang yang pertama yang dia ingin membunuh Amr bin As, ternyata Amr bin As nggak ditemui karena Amr bin As tidak berangkat. Mereka tuh pengen tuh membunuh mereka tuh dekat masjid, ya nggak ditemui. Akhirnya yang pertama gagal membunuh Amr bin As. Karena dia kan harus di hari itu, nggak boleh di hari yang lain, nggak boleh lewat, nggak boleh sebentar itu, harus hari itu. Nah di hari itu dia nggak ketemu sama Amr bin As, akhirnya gagal. Orang yang kedua ingin membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan juga gagal, nggak ketemu dia sama Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah sementara Ibnu Muljam bertemu dengan Ali bin Abi Thalib sehingga dia meracuni pedangnya, ketika Ali bin Abi Thalib lewat, dia pun langsung menghantamkan pedangnya ke Ali bin Abi Thalib, membuat Ali bin Abi Thalib pun syahid. Dan Ibnu Muljam nanti diserang pula oleh kaum muslimin yang pada waktu itu, sehingga membuat gaduh lah, karena apa? Seorang pemimpin sudah meninggal dunia, seorang khalifah sudah meninggal dunia, seorang presiden sudah meninggal dunia, dibunuh sama Ibnu Muljam. Jadi khalifah Rasulullah SAW itu cuman Abu Bakar yang meninggalnya tidak dibunuh. Abu Bakar meninggal karena sakit. Umar dibunuh karena saat memimpin imam sholat. Utsman dibunuh karena pemberontak tadi, orang-orang demo tadi. Ali dibunuh karena Ibnu Muljam tadi, karena dia tidak setuju dengan pendapat Ali. Dia adalah orang Khawarij. Selesai.
Maka sangat sedih sekali, termasuk Muawiyah bin Abu Sufyan pun juga sangat sedih sekali atas kematian Ali bin Abi Thalib. Ya, dan maka nanti setelah Ali itu wafat, ya, yang meneruskan kepemimpinan itu adalah anaknya yang bernama Hasan, ya, Hasan bin Ali. Nah, Hasan bin Ali ini nanti bertemulah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dia mengatakan, wahai Muawiyah, kita nggak mau lagi perselisihan ini terjadi, maka saya mengamanahkan kepemimpinan ini kepada engkau, Muawiyah. Maka setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau wafat, beliau syahid, maka yang memimpin kaum muslimin yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Tapi bukan lagi yang namanya Khulafaur Rasyidin, karena Muawiyah bin Abu Sufyan ketika menjadi pemimpin, setelah dia meninggal dunia, anaknya pula yang terus menerus menjadi pemimpin berikutnya dari keluarga mereka. Maka disebut juga dengan dinasti, ya, disebut juga dengan uh, ya dinasti Muawiyah. Nah, maka selesailah kisah di masa Ali bin Abi Thalib karena meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Tapi nanti di masa Muawiyah, ketika Muawiyah memimpin, itu disebut dengan uh, masa bersatunya umat Islam. Jadi yang tadinya dukung Ali, kan Ali sudah syahid, gitu kan, maka semuanya berbaiat untuk Muawiyah. Maka semuanya yang tadi bermusuhan dengan Ali, dengan Muawiyah, maka itu semuanya kaum muslimin sudah bersatu semuanya dan menyepakati Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin umat Islam sampai beliau wafat nantinya. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan di masa kerajaannya itu sangat adil dalam memimpin, sangat eh, apa namanya, memberikan dampak yang besar bagi kaum muslimin. Pokoknya jaya lah kaum muslimin itu, sejahtera lah. Karena emang ya dia juga sahabat Rasulullah, begitu adilnya. Dia salah kesalahan beliau tadi cuma karena beda pendapat saja tadi. Tapi Muawiyah bin Abu Sufyan memimpin sangat luar biasa sekali. Ya. Dan di masa Muawiyah bin Abu Sufyan itu juga nanti ada seorang khalifah yang cukup terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cicitnya Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab dulunya pada saat beliau sering kali belusukan, beliau bertemu dengan seorang perempuan yang sedang berbicara dengan anaknya. Waktu itu si emak-emak ini dia jualan susu. Tapi biar susunya dia dapat untung yang banyak, maka susunya itu dicampur dengan air biasa saja. Biar nampaknya masih tak kental, tapi sebenarnya itu air. Maka pada waktu itu dia nyuruh anaknya untuk melakukan seperti itu. Maka pada waktu itu kebetulan Umar bin Khattab lagi lewat di rumah itu dan dengar apa yang disampaikan oleh ibu itu. Maka anak tersebut spontan mengatakan, wahai ibu, ini tidak diizinkan oleh agama kita. Allah melihat kita gitu. Ya, tidak seperti itu gitu. Nanti nanti khalifah marah, nanti presiden marah, Umar itu marah itu. Maka apa kata ibunya? Kan Umar juga nggak melihat kita gitu. Nah, maka apa kata anaknya tadi yang masih jomblo tadi mengatakan, wahai ibu, Umar nggak melihat kita, tapi Tuhannya Umar melihat kita. Gitu. Maka Umar bin Khattab menandai rumah itu, lalu dia bertemu dengan anak-anaknya, wahai anak-anakku, siapa yang mau menikah? Saya punya seorang yang bagus nih, keren nih untuk kamu. Maka ada satu orang anaknya Umar bin Khattab mengajukan diri, saya mau menikah, maka bertemulah nanti Umar bertemu dengan ibu-ibu tadi dengan anaknya tadi, dia ceritakanlah bagaimana malam tadi saya ketemu, saya melihat kalian ngomong seperti ini, saya dengar lah itu kan. Nah, maka bertobatlah wahai ibu. Nah, untuk anakmu apakah dia ingin menikah? Kalau seandainya ada calon, boleh kata ibunya. Udah nih, ini anak saya nikahkan sama anak ini. Karena kenapa? Imannya yang sangat dahsyat sekali. Dia mengatakan bahwasanya Umar nggak melihat, tapi Tuhannya Umar melihat. Wah, ini akidahnya yang bagus. Maka nanti menikah dia, nanti dia punya anak, anak ini nanti punya anak lagi dengan apa namanya, anaknya yang ini nih, nanti punya anak lagi namanya Umar bin Abdul Aziz, yang pemimpin yang sangat luar biasa. Nanti bisa dapatkan kisahnya di uh, Google ya, karena kita tidak bahas Umar bin Abdul Aziz karena beliau bukan sahabat Rasulullah. Karena yang namanya sahabat Rasulullah itu adalah yang tinggal, yang hidup bersama Rasulullah SAW. Ya, sempat melihat Rasulullah itu namanya sahabat. Generasi setelahnya yang dia nggak sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi sempat bertemu dengan sahabat Rasulullah, itu namanya generasi tabiin. Ya, generasi berikutnya itu generasi tabiin dan seterusnya. Ya, nah, jadi itulah akhir dari perjuangan Ali bin Abi Thalib. Beliau pun syahid di tangan Ibnu Hijab. Ya, baik, rekan-rekan semua, teman-teman semua, barangkali itu saja yang bisa disampaikan tentang Ali bin Abi Thalib. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya
perbedaan itu barangkali seringkali terjadi di daerah kita, tapi kita jangan sampai kita saling bunuh-membunuh, ya. Karena itu hanya beda ijtihad saja. Ada yang setuju kunut, ada yang setuju tidak, ada yang zikirnya bersuara, ada yang tidak. Itu nggak usah kita eh, peruncing perbedaan itu, ya. Kita tetap bersaudara dan tetap mempertahankan agama kita. Baik, saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah bulan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan Tolhah bin Ubaidillah. Insya Allah ya dua pekan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.